Hai teman perjuangan, hari ini saya akan membahas tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai dengan 16 Juni oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan BPUPKI yang beranggotakan 62 yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Dibentuknya BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 dan diumumkan oleh Letnan Jenderal Kumaci Harada, yaitu pimpinan pada saat itu yang dimana memimpin pemerintahan penduduk Jepang di Jawa. Setelah pembentukannya, badan ini tidak hanya melakukan usaha persiapan kemerdekaan yang sesuai dengan tujuan pembentukannya, tetapi malah mempersiapkan naskah Undang-Undang Dasar sebagai dasar untuk mendirikan negara Indonesia merdeka, yang dimana mereka telah melaksanakan persidangan dalam 2 periode. BPUPKI pada sidang pertama yang dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara, bentuk negara, filsafat negara. Dalam sidang ini juga BPUPKI membuat panitia khusus yaitu Panitia 9 yang dimana panitia itu berhasil membuat Piagam Jakarta yang dimana Piagam Jakarta itu menjadi rumusan negara yang tertuang dalam hukum dasar di Indonesia. Untuk sidang kedua BPUPKI yang terjadi pada tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945 yang membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, ekonomi negara, serta rancangan Undang-Undang Dasar. Dari hasil sidang ini, hasil itu ditetapkan pada 14 Juli 1945 berisi tentang pernyataan mengenai kemerdekaan, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Setelah itu, BPUPKI bubar pada tanggal 7 Agustus 1945 dan kemudian dibentuknya PPKI. UUD 1945 pada pokoknya benar-benar hanya dijadikan sebagai alat saja yang dimanakan untuk sesegera mungkin membentuk negara merdeka yang bernama Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 memang dimaksud sebagai undang-undang sementara yang menurut istilah Bung Karno sendiri merupakan revolute grounded atau undang-undang dasar kilat yang memang harus diganti dengan yang baru apabila negara merdeka sudah berdiri dan keadaan sudah memungkinkan dari penjajahan. Ketentuan asli aturan tambahan Pasal 2 Undang-Undang 1945 berbunyi, dalam 6 bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia dibentuk, majelis ini bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Berdasarkan dari pernyataan itu bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia bersifat tetap barulah akan ada setelah MPR RI menetapkan secara resmi. Akan tetapi, sampai UUD 1945 diubah pertama kali pada tahun 1999, MPR yang ada berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 belum pernah sekalipun menetapkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mereka pasti mempunyai alasan mengapa Undang-Undang Dasar harus diamandemen. Berikut adalah alasannya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 disusun pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia dalam situasi yang mendesak. Maka ada beberapa pasal tidak lagi sesuai dengan situasi dan persoalan kenegaraan sekarang. Yang kedua, adanya penafsiran para pemimpin terdahulu, Orba atau Orde Baru terhadap beberapa pasal diarahkan untuk keuntungan diri sendiri. Amandemen dilandasi oleh yang pertama, Pasal 1 TAP MPR tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya jabatan dapat dipilih dalam hal yang sama, yaitu dalam 1 kali masa jabatan. Yang kedua, Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tentang wewenang MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana dibahas pada sidang umum MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999.
Yang ketiga, TAP MPR nomor 9 tahun 1999 tentang penugasan BP MPR RI untuk melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami 4 amandemen, yaitu pada amandemen pertama pada tanggal 19 Oktober 1999 mempunyai 5 pokok pikiran, yaitu tentang perubahan lembaga pemegang kekuasaan membuat undang-undang, yang kedua perubahan tentang masa jabatan presiden, yang ketiga perubahan tentang hak prerogatif presiden, yang keempat perubahan tentang fungsi menteri, dan yang terakhir perubahan redaksional. Untuk amandemen kedua pada 18 Agustus tahun 2000 mempunyai 8 pokok pikiran, yaitu Pemda, wilayah negara, DPR, WNI atau penduduk, HAM, Hankam, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Untuk amandemen ketiga yang terjadi pada tanggal 9 November 2021 mempunyai 15 pokok pikiran, yaitu kedaulatan rakyat, tugas MPR, syarat-syarat presiden dan wakil presiden, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, pemberhentian presiden, presiden berhalangan tetap, kekosongan wakil presiden, perjanjian internasional, kementerian negara, DPD, pemilihan umum, APBN, pajak dan keuangan negara, Badan Pemeriksaan Keuangan, Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung, dan yang terakhir Komisi Yudisial Mahkamah Konstitusi. Pada amandemen keempat, yang berlaku dari 10 Agustus 2002 sampai sekarang, yaitu mempunyai 13 pokok pikiran, yaitu tentang MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden, mekanisme pemilihan jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, persetujuan pembuatan janjian internasional, penghapusan DPA, penetapan mata uang dan membuat pembentukan bank sentral, badan-badan yang memegang kekuasaan kehakiman, hak dan kewajiban warga negara hal dalam pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar 1945, aturan peralihan pasal 3 tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi, aturan tambahan pasal 1 tentang tugas MPR untuk meninjau status hukum ketetapan MPRS dan MPR untuk diambil keputusan sidang MPR tahun 2003. Yang terakhir, aturan tambahan pasal 2 tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal negara. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kalinya disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita ketahui yaitu PPKI, yang dimana disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang, Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RIS pada 27 Desember 1949. Yang kedua, pada 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS digantikan oleh Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau yang bisa kita sebut dengan UUDS 1950. Yang ketiga, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku kembali di Indonesia hingga amandemen 19 Oktober 1999. Akhir dari amandemen UUD 1945 ini, pada sidang tahunan MPR 1999, seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan tentang arah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, sepakat untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945, yang kedua, sepakat untuk mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, yang ketiga, sepakat untuk mempertahankan sistem
presidensil dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensil. Yang keempat, sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Dan yang terakhir yaitu sepakat untuk menempuh cara anemdum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Sekian dari saya, semoga mengerti apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.